mengajar yang harusnya jam 10 ya. Harusnya jam 10 Iya, jam 10, Dok. Ya, jadi saya malah masuknya malah jam setengah 11 ini. Jadi saya mau maaf besar-besarnya. Oke, di siang hari ini kita akan melanjutkan kuliah kaitannya sama mata kuliah genetika hewan. Saya minta tolong dibantukan di share kan materinya, Dek. Iya, Dok. Mohon maaf ya. Jadi harusnya kita kuliahnya itu tatap muka, tapi daripada nanti malah menularkan penyakit, yang penting kita online saja, gitu ya. Jadi kita akan melanjutkan kuliah genetika hewan. Kalau kemarin kita berdiskusi kaitannya bagaimana kita menyeleksi suatu ternak itu bisa sebagai pejantan, bisa sebagai betinanya, tapi memang diutamakan sebagai pejantannya untuk pejantannya, karena nanti kalau kita mau merubah seluruh kandang itu yang harus kita seleksi benar-benar itu yaitu pejantannya. Itu kita lihat dari sisi genetiknya, kita lihat dari sisi fenotipnya, kemudian cetakannya dari pejantan itu unggulnya itu dia apa? Unggulnya itu nyetak apa gitu ya, nyetak postur, nyetak bulu, nyetak bentuk kepala, gambarannya kayak gitu. Tapi kalau kita lihat dari sisi produksi, nanti kira-kira pejantan itu bisa mencetak kambing yang BCS-nya bagus atau tidak, produksinya pertumbuhan berat badannya bagus atau tidak, kemudian susunya bisa berproduksi bagus atau tidak. Itu kalau dilihat dari produksi. Jadi teman-teman misalkan ya saya kasih contoh kemarin, kalau kita mau menghasilkan genetik yang kualitas produksi perahnya bagus, berarti kita harus menghilangkan kambing sanen yang memang dikenal sebagai kambing penghasil susu, dikawinkan dengan kambing-kambing lokal yang ada di Indonesia, termasuk kambing Etawa yang nantinya kambing itu dinamakan sebagai kambing Sapera yang kayak gitu. Itu tadi. Kemudian ada juga kalau seumpama dilihat dari produksi, kalau di susu ada kambing Sapera. Kemudian kalau dilihat dari pedagingnya itu misalkan kambing Borawa. Jadi kambing unggulan penghasil daging, kemudian dikawinkan dengan Etawa, jadinya Borawa. Memang kalau dilihat dari sisi fenotipnya, Sapera ataupun Borawa itu terkonfirmasi itu menjadi suatu kambing yang memiliki keunggulan di dua-duanya. Yang Borawa itu walaupun kambingnya kalau dilihat dari bur itu fenotipnya itu kambingnya pendek, nah, tapi karkasnya tinggi. Jadi kalau kita lihat kambing bur itu, bahkan kambing orang-orang Indonesia nggak terlalu begitu suka kambing bur itu. Kambingnya kecil, kemudian harganya mahal, gitu kan ya. Tapi beliau-beliaunya belum tahu bahwa bur itu kualitas karkasnya bagus gitu. Nah, cuma karena memang masih jarang, akhirnya harganya itu mahal. Nah, ketika sudah disilangkan dengan kambing Etawa, ternyata fenotipnya yang muncul, posturnya itu agak relatif lebih besar, kemudian karkasnya juga akan jauh lebih bagus daripada kambing Etawanya. Jadi perbaikan dari sisi fenotipnya. Sapera juga gitu. Kalau dilihat dari fenotip sanennya, kambing sanen itu kan agak sedikit kecil-kecil, nah, gitu kan ya. Nah, kalau disilangkan dengan kambing Etawa, ternyata fenotipnya menghasilkan postur yang bagus, yang lumayan agak besar,
tapi produksi susunya itu juga relatif tambah bagus lagi. Nah, kalau sudah kita arahnya gitu, menyilang-nyilangkan itu, kita harus menseleksi, kemudian kita harus kontrol kira-kira kemajuan genetik, terutama dari harapan dan juga kenyataannya yang akan kita inginkan itu gimana, hasilnya itu gimana, itu harus kita pertimbangkan atau kita perhitungkan. Oke, selanjutnya deh. Sebentar, Dok. Nah, sudah, Dok. Teman-teman, dalam mekanisme kemajuan genetik yang diharapkan, itu memang kita harus memperhatikan beberapa hal. Jadi ada perubahan genetik yang diharapkan per tahun, kemudian heritabilitas, kemudian rata-rata nilai fenotip dari perjantan yang terpilih. Sebentar. Kemudian rata-rata nilai fenotip dari semua pejantan. Kemudian rata-rata nilai fenotip dari induk yang terpilih, rata-rata nilai fenotip dari semua betina, dan juga interval generasi dalam tahun. Jadi kita harus memiliki nilai dulu terhadap hewan-hewan yang mau kita pilih. Nah, jadi misalkan kalau seumpama kita sudah milih pejantan itu, kita harus punya nilai. Kira-kira fenotipnya itu BCS-nya berapa ya? Kita nilai dulu. Atau fenotip saya keseluruhan sesuai yang saya inginkan itu berapa ya? Nah, kemarin saya ngajak beberapa teman kalian untuk melaksanakan kontes. Nah, kita dalam kontes itu menilai kira-kira fenotip yang bagus itu nilainya kayak yang itu berapa ya. Nah, itu fenotipnya itu dinilai. Jadi yang kita pilih itu yang ada nilainya. Nah, termasuk kemajuan genetik yang diharapkan ini, kita milih dulu rata-rata nilai fenotip dari pejantan yang terpilih, kemudian nilai rata-rata fenotip dari semua pejantan, kemudian rata-rata nilai fenotip dari induk yang terpilih, kemudian rata-rata nilai fenotip dari semua betina. Jadi nilai-nilai itu harus kita bikin terlebih dahulu. Oke, selanjutnya. Kemudian teman-teman, dalam mekanisme kemajuan tiap generasi untuk satu sifat atau lebih, itu tergantung dari yang pertama intensitas seleksinya. Kira-kira kita melakukan seleksi itu seberapa banyak, gitu kan ya. Semakin meningkat intensitas seleksi, semakin banyak nanti kita lakukan intensitas seleksi, maka kemajuan tiap generasi nanti akan semakin meningkat pula. Kira-kira kecepatan dan juga banyaknya itu seberapa, gitu kan ya. Misalkan dalam 1 tahun, itu kira-kira teman-teman bisa menyeleksi pejantan ini untuk dikawinkan dengan beberapa, misalkan 2 indukan, sama pejantan ini dikawinkan dengan 10 ataupun 15 indukan, itu nanti pasti hasilnya juga akan berbeda. Nah, kemudian hasil anakannya kemudian dikawinkan lagi, diseleksi lagi. Nah, kira-kira intensitas itu kalau semakin banyak dan juga semakin cepat, maka semakin meningkat itu nanti kemajuan tiap generasi semakin meningkat pula. Yang penting dalam mekanisme pemilihan pejantan ataupun nanti kalau seumpama dalam seleksinya itu kita menemukan hasil pejantan yang tidak sesuai atau kurang memuaskan hasilnya, itu harus sesegera mungkin kita betulkan, sesegera mungkin kita akhir, kemudian kita ganti yang baru lagi. Ya memang harus dari awal lagi gitu. Kemudian pencermatan seleksi.
Semakin meningkat kecermatan seleksi, maka kemajuan lihat generasi itu semakin meningkat pula. Karena dalam mekanisme kecermatan seleksi itu setiap orang itu berbeda-beda. Nah, kalau kemarin teman-teman ikut kontes tahu gitu, dalam mekanisme pemilihan kambing kontes 3 juri itu ternyata milihnya juga beda-beda. Ada yang milih kambing 12, ada yang milih kambing 13, nomor 13, ada yang milih kambing nomor 21. Jadi milihnya beda-beda. Karena perhitungan dari setiap juri itu nilai fenotipnya rata-rata itu juga beda-beda. Walaupun sudah ada persamaan persepsi. Sudah ada persamaan persepsi. Jadi nanti kalau kita mau melakukan seleksi, kemudian menentukan harapan, kita lihat kemajuannya, kita harus tahu dulu nilai yang bagus atau kambing yang bagus yang kita harapkan itu bentuknya seperti apa. Nah, kemarin dijelaskan bahwa kambing yang bagus itu kriterianya itu ada 12, ada yang 11 gitu. Tergantung dari organisasinya. Bentuk kepalanya itu yang bagus itu kayak gini loh. Nilainya nanti bisa 8 gitu. Telinganya yang bagus kayak gini loh. Nanti bisa poin maksimalnya 8. Jadi kambing yang bagus itu atau ternak yang bagus secara fenotip itu harus sesuai kesepahaman kita bersama dulu gitu. Jadi ada yang namanya pemahaman bersama untuk tim-tim jurinya, tim-tim yang menyeleksi kambing-kambing ataupun sapi-sapi yang nanti mau dijadikan pejantan. Nah, kemudian kita tes kecermatan dalam mekanisme seleksinya. Kemudian selain intensitas seleksinya, selain kecermatan seleksinya, juga kita harus lihat interval generasinya. Semakin menurun interval generasi, maka kemajuan tiap generasi semakin meningkat pula. Nah, jadi nanti kalau interval generasinya menurun, maka bisa dipastikan kemajuan tiap generasi nanti akan meningkat. Kemudian juga harus dilihat dari aspek ekonomi, tergantung dari ekonomi. Apakah secara ekonomis menguntungkan dengan mengeluarkan biaya yang diperlukan untuk melaksanakan program yang memaksimalkan kemajuan genetik, ataukah perlu dibuat penyesuaian. Contohnya, kalau teman-teman lihat kontes ataupun lihat bukan hanya kontes kambing saja, tapi juga bisa kontes sapi yang sama-sama melakukan seleksi genetik dan juga seleksi fenotip. Semakin sering kita melakukan seleksi atau kontes, maka semakin meningkat kemajuan tiap generasinya. Semakin cermat juri dalam menseleksi, maka semakin meningkat kecermatan seleksinya, maka semakin meningkat pula kualitas dari kambing kontesnya. Tapi juga harus perlu diperhatikan bahwa kontes itu biayanya juga mahal. Melakukan seleksi itu biayanya juga mahal. Gitu. Mengadakan kontes bisa mengeluarkan biaya sampai 30 juta, 50 juta, bahkan 100 juta. Bahkan bukan hanya itu, bukan hanya dari sisi pengadakan kontesnya, tapi mekanisme untuk membuat kambing ataupun sapi yang fenotipnya bagus itu juga butuh perawatan yang sangat ekstra. Nah, ada yang kambing itu disusu setiap hari 3 liter. 3 liter susu kambing. Kalau harga susu kambing 20.000 atau 25.000, berarti kambing itu menghabiskan uang 60.000 untuk susunya. Belum untuk hijauannya. Belum untuk pakan tambahannya yang biasanya menggunakan kacang hijau, kecambah, dan lain-lain. Bisa sampai 100.000 itu untuk lakukan atau untuk menghasilkan pejantan bagus di setiap harinya.
kurang lebihnya kayak gitu. Jadi perlu biaya yang memang relatif cukup mahal gitu. Tapi memang nanti dari mekanisme berproses itu hasilnya juga sangat luar biasa. Oke, selanjutnya perubahan genetik nyata dari seleksi pada ternak pada kemajuan genetik yang dicapai sebenarnya dapat menyimpang dari harapan yang diharapkan. Nah, karena itu istilah heritabilitas yang digunakan untuk menyatakan kemajuan genetik sebagai bagian dari total diferensial seleksi selama seleksi itu dilakukan. Seperti misalnya, bila suatu percobaan seleksi berlangsung selama 5 generasi, dengan diferensial seleksi sebesar 0,8 simpangan baku tiap generasi, maka total atau diferensial seleksi kumulatif adalah 5 kali 0,8 sama dengan 4. Ya, kemajuan dalam satuan simpangan baku yang merupakan bagian dari diferensial seleksi kumulatif adalah heritabilitas yang sebenarnya atau heritabilitas yang nyata. Jadi saya menggambarkannya memang di kambing dulu ya. Jadi saya mohon maaf bukan mendeskripsikan yang lainnya, tapi saya gambarkan di yang kambing dulu karena di kambing kontes itu salah satu contoh yang bagus kalau kita belajar genetik. Gitu. Karena fenotipnya itu nampak banget, gitu. Nah, teman-teman, dalam mekanisme perubahan genetik tadi, ternyata dalam proses kemajuan genetik itu yang dicapai itu juga ada menyimpang. Contohnya, kalau misalkan nanti kita ketemukan kambing yang genetiknya bagus, jantan yang genetiknya bagus, yang fenotipnya juga bagus, kemudian kambing betina genetik bagus, fenotipnya juga bagus, bahkan sering juara. Misalkan si kambing dua-duanya itu sering juara. Kalau kita kawinkan, belum tentu kambing yang keluar itu juara. Nah, kalau nanti kambing yang keluar itu kembali ke nenek moyangnya, kembali ke buyutnya, yang harusnya songkok jadi becak, ya itu sangat memungkinkan kembali. Itu kalau nanti terjadi suatu mekanisme penyimpangan. Tapi ada juga dari proses genetik itu, ada juga proses yang kemajuan genetik itu yang memastikan bahwa cetakannya itu sudah pasti bentuknya kayak gini. Gitu. Misalkan gini, saya punya kambing keranda atau anakan luri dari saung balik generasi ke-6 gitu, jantan gitu kan ya. Nah, ternyata saya punya kambing generasi ke-6 jantan yang kerandanya saung balik ini, telinganya itu memang bagus banget gitu. Saya kawinkan dengan keranda yang lainnya, nanti akan muncul generasi yang ke-7. Wah, ternyata telinganya itu sudah bagus banget gitu. Generasi yang ke-7 telinganya juga sudah bagus banget. Tapi generasi ke-7 ini saya kawinkan lagi dengan kambing untuk mencetak generasi ke-8, cetakan telinganya itu sama dengan generasi yang ke-7. Nah, itu nanti jadi ada mekanisme kemajuan genetik itu yang sudah memastikan untuk mencetak salah satu telinga atau salah satu bentuk fenotip yang nanti cetakannya itu kental banget. Gitu. Wah, pasti kambing ini kalau cuma saya kawinkan dengan kambing bentuk apapun, cetakan telinganya itu pasti bagus. Dan bentuknya itu kayak seperti generasi ke-7-nya tadi. Tapi nggak bisa melebihi generasi ke-7. Berarti kambing itu sudah mentok. Gitu, sudah maksimal. Semoga paham ya. Semoga teman-teman punya gambaran. Nanti mekanisme di lapangan barangkali bisa ada kontes. Teman-teman nanti bisa lihat di mana materi fenotip, di mana yang dijelaskan sama Dr. Amun ini kaitannya sama seleksi genetik ini bekerja. Gitu. Oke, selanjutnya.
Kemudian, kemungkinan sebab-sebab mengapa tafsiran heritabilitas dan kenyataan dapat berbeda itu bisa disebabkan karena salah pengambilan sampel. Jadi, dalam mekanisme pengambilan sampel, teman-teman harus teliti dan juga jeli. Jangan sampai kambingnya tertukar karena memang nanti kambingnya itu bentuk jumlahnya banyak gitu, terus kemudian salah sampel. Biasanya untuk identifikasi atau nama-nama kambing atau nama-nama ternak, khususnya di kambing atau di ternak ruminansia, itu menggunakan alat yang namanya AirTag. Nah, jadi AirTag itu di situ ada nomor-nomor itu yang nanti bisa dimasukkan, dicantumkan dalam telinganya atau ditempelkan di telinganya si sapi ataupun si kambing. Cuma untuk yang kambing etawa itu pasti eman. Karena yaitu tadi yang dinilai itu bisa dari sisi bentuk telinganya, yang dinilai dari sisi keindahan kerapian bentuk telinganya. Kalau dipasangi AirTag nanti malah jadi tambah jelek. Cuma rata-rata teman-teman peternak khususnya di kambing ini itu masih sudah hafal nama-nama itu. Kemudian taksiran heritabilitas memasukkan ragam genetik dominan atau epistatik yang tidak ditanggap terhadap seleksi. Karena tidak ada metode pendugaan heritabilitas dari catatan-catatan kerabat yang sepenuhnya bebas dari pengaruh genetik bukan adjektif. Jadi teman-teman, seperti yang saya sebutkan sebelum-sebelumnya, pendugaan, ini nanti cetakannya lebih dominan untuk nyetak telinga, ini nanti lebih dominan untuk nyetak bentuk kepala, ini nanti lebih dominan untuk nyetak pola warna, ini nanti lebih dominan untuk nyetak postur dan juga ambing dan lain-lain kayak gitu. Itu harus ada pendugaan tertentu. Kemudian penurunan dalam individu-individu yang terpilih baik untuk berkembang baik maupun jarak hidup. Oke, selanjutnya. Nah, sebenarnya sukar untuk menentukan secara tepat jumlah perubahan genetik yang telah terjadi dalam populasi. Itu ya. Hal ini disebabkan perubahan lingkungan yang tidak diketahui yang dapat dengan mudah termasuk perubahan genetik. Karena itu untuk mengevaluasi dalam perubahan genetik itu harus memisahkan pengaruh genetik dan juga pengaruh lingkungan. Mohon maaf ya. Jadi itu ya teman-teman. Jadi kalau dilihat dari fenotip, kenapa kok yang saya contohkan itu kambing etawa gitu kan ya? Karena itu tadi dalam mekanisme pengaplikasian fenotipnya itu sudah jelas parameternya. Gitu. Kalau di sapi parameternya mungkin saat ini hanya postur, kemudian warna, kemudian berat badan, sama kaki-kakinya. Kemudian kalau kita melihat hanya ditimbang di berat badannya. Tapi kalau seumpama di kambing itu sudah sangat besar sekali. Gitu. Makanya saya arahkan contoh yang kaitan sama kemajuan genetik, harapan dan juga kenyataannya, cara breedingnya, cara seleksinya, sedikit banyak saya arahkan ke kambing peranakan etawa, khususnya kambing peranakan ras etawa, ras kalifisin yang memang fenotipnya, parameternya itu sudah jelas. Nah, nanti kalau memang parameternya itu sudah jelas, itu akan sedikit lebih mudah kita menentukan, oh kira-kira perubahan genetik ini sudah sesuai sama yang saya inginkan atau belum. Itu oke. Jadi
Jadi nanti kita juga harus memisahkan bahwa perawatan, pemeliharaan, terutama lingkungan itu juga akan sangat berdampak. Contohnya yang seperti kemarin itu saya singgung, kambing yang memang rata-rata hidup di dataran tinggi, di suhu yang rendah, itu bulunya itu bagus-bagus. Bulunya itu diuling-uling. Bulunya atau rambutnya itu tebal. Tapi kalau kambing di dataran rendah, dipanaskan, itu relatif memang agak sedikit susah dalam memelihara bulu. Pasti kambing itu adaptasi terhadap suhu, kemudian merontokkan bulunya supaya nyaman kalau suhunya relatif cukup panas. Nah, termasuk dengan mekanisme perawatan pemeliharaan. Kambing yang di dataran tinggi, di suhu yang dingin, dikasihkan sumber karbohidrat, misalkan ampok jagung, itu nggak masalah. Gitu. Nggak akan mempengaruhi bulunya, nggak akan merontokkan bulunya. Tapi kalau seumpama kambing yang ada di dataran rendah, kemudian dikasihkan ampok jagung atau polar, wah pasti nanti akan habis bulunya, akan rontok bulunya. Jadi itu yang kita harus perhatikan dalam mekanisme menentukan seleksi dan juga menentukan kemajuan suatu genetik. Oke, selanjutnya. Kemudian, metode-metode agar perubahan genetik hasilnya lebih tepat. Yang pertama, ternak kontrol yang kawin acak dipertahankan dan dipelihara setiap generasi dalam lingkungan yang sama. Jadi lingkungannya disamakan dengan populasi yang diseleksi. Nanti perubahan dalam populasi yang diseleksi diukur setiap generasi sebagai simpangan terhadap kelompok kontrolnya. Jadi, tapi dalam mekanisme diseleksi itu parameternya harus ditentukan dulu ya, harus ada dulu ya. Misalkan pertambahan berat badannya sejak berapa minggu, di usia berapa, itu sudah ada ketentuannya. Ini merupakan salah satu metode terbaik untuk mengukur perubahan genetik, tetapi punya kerugian yaitu mahal, terutama dalam kasus-kasus ternak ruminansia besar, kambing ataupun sapi, karena dalam mekanisme reproduksinya itu menghasilkan atau membutuhkan waktu yang relatif cukup lama. Kambing membutuhkan waktu kurang lebih 5 bulan, yang sapinya membutuhkan waktu yang kurang lebih 9 bulan. Ya. Nah, kemudian selain itu, populasi kontrol sendiri dapat berubah genetiknya karena penghayutan atau running dry. Gitu. Bila populasinya kecil, maka sebaiknya untuk mengatasi berubah genetik karena penghayutan tadi diperlukan populasi yang relatif cukup besar. Sehingga biayanya akan relatif tambah mahal lagi untuk ternak ruminansia. Oke, selanjutnya. Nah, kemudian metodenya lagi dalam perubahan genetik yang hasilnya lebih tepat tadi. Yang kedua yaitu seleksi yang bersamaan dalam populasi yang berbeda dengan arah positif dan negatif. Ini memang untuk mekanisme ini sangat mahal sekali, hanya memberikan gambaran perbedaannya saja dan tidak akan menunjukkan apakah kemajuan ke atas atau ke bawah lebih besar. Kemudian juga perkawinan berulang. Ini yang teman-teman harus pertimbangkan dalam menseleksi suatu pejantan ataupun indukan. Perkawinan berulang dengan metode ini sebagai pejantan dan betina dapat ditaksir perubahan lingkungan dari tahun ke tahun. Saya mencontohkannya lagi ke kambing etawa, jadi mohon maaf ya. Jadi untuk misalkan ada kambing yang namanya Notoroso, kemudian ada kambing betina yang namanya Sariwangi.
sebaiknya memang melakukan seleksi itu bukan hanya satu kali gitu. Bisa dikawinkan berulang-ulang kali. Barangkali nanti bagusnya itu di perkawinan berulang yang kedua atau yang ketiga. Nah, nanti baru kalau sudah dikawinkan ketiga ataupun keempat kali hasilnya itu enggak maksimal, baru diseleksi lagi, dicarikan silangan lagi, dicarikan diganti pasangannya gitu. Karena memang ada kambing-kambing kontes itu baru muncul kambing bagusnya, baru muncul hasil anakan bagusnya, itu diperkalikan yang kedua kali ataupun yang ketiga kali. Jadi bahkan teman-teman peternak itu kadang-kadang mengawinkan induknya sampai 10 kali, 14 kali. Nah, jadi 10 kali, misalkan kalau 2 tahun itu 3 kali gitu ya. Kalau 10 kali berarti usianya kurang lebih antara sampai 5 tahun, 6 tahun. Gitu. Bahkan kambing yang sudah itu usianya ada yang sampai di 12 tahun. Gitu. Jadi bisa dilakukan kalian yang berulang. Oke, selanjutnya. Kemudian penyimpanan yang lama dan penggunaan kembali plasma nutfah pada beberapa organisme laboratorium individu-individu dari suatu generasi mungkin disimpan dan bersamaan dengan itu generasi berikutnya dihasilkan dan kemudian membiarkan individu-individu tersebut berkembang biak lagi sehingga keturunan dari generasi berbeda dapat langsung dikembangkan. Bila mungkin ini dikerjakan, merupakan teknik yang berguna pada sapi penyimpanan sperma untuk waktu yang lama mungkin dapat dilaksanakan. Jadi sperma itu digunakan kembali setelah 4 generasi atau lebih dan keturunan dari sapi-sapi jantan itu dibandingkan dengan keturunan dari pejantan-pejantan pada generasi yang lebih lanjut. Kerugiannya dalam metode ini hanya menyediakan saudara tiri untuk pergandingan. Jadi bisa juga barangkali gini, dalam mekanisme biologi reproduksi, teknologi biologi reproduksi, sekarang ini kemajuannya sangat luar biasa, bisa menghasilkan atau menyimpan spermatozoa ke dalam alat yang namanya straw yang nanti bisa kita gunakan untuk IG, gitu kan ya. Nah, nanti kalau hasil IG-nya misalkan pejantannya Amazon, kita sudah tahu karakteristik dari Amazon ini. Amazon ini hasilnya anak-anakannya itu bentuknya kayak gini loh, gitu kan ya. Nah, kemudian di lain sisi itu ada juga pejantan yang namanya guard gitu. Guard itu anak-anakannya kayak gini. Nah, setelah melalui seleksi, guard tadi sudah melalui tahapan sampai ke-5 generasi. Nah, muncul betina-betina generasi ke-5 dari guard gitu. Nah, kok kita melakukan pendugaan gitu. Kira-kira generasi ke-5 dari guard ini kok cocok ya atau sedikit cocok ya kita kawinkan dengan siapa tadi yang jantan sapinya tadi. Nah, jadi bisa Amazon tadi. Jadi bisa generasi ke-5 dari guard, kemudian kita silangkan dengan Amazon yang spermanya itu sudah kita simpan sebelum-sebelumnya. Nah, itu kurang lebihnya kayak gitu. Kemudian kita lakukan seleksi lagi gitu. Oke, selanjutnya ringkasan kemajuan dari seleksi. Umumnya kemajuan seleksi sesuai harapan untuk sifat-sifat yang heritabilitasnya itu besar. Yang pertama, demikian juga tanggapan seleksi atau respon seleksi berkorelasi searah dengan yang diharapkan dari pengetahuan korelasi genetiknya. Kemudian, kecuali hal
hasil tanggapan seleksi lebih besar pada jumlah anak domba yang lebih banyak dari yang diharapkan, walaupun heritabilitasnya itu rendah. Kemudian, terakhir, seleksi merupakan kesempatan besar untuk mengubah sifat-sifat individu dalam ternak tertentu ke arah positif dan juga negatif. Ini manfaatnya dari mekanisme seleksi. Oke, selanjutnya. Sudah habis ya? Ada lagi. Ini salah satu contohnya. Ringkasan umum hasil seleksi domba. Misalkan kayak kita menyeleksi domba. Sifat-sifatnya, parameter-parameternya yang nanti akan kita amati itu pertambahan berat bulu bersihnya. Kemudian peningkatan berkerutnya wol. Kemudian pertambahan berat capehnya, kan ya. Kemudian pertambahan jumlah anaknya. Nah, sifat-sifat ini kita jadikan sebagai mekanisme parameter. Nah, kemudian tanggapan yang diamati 1-2% per tahun. Tanggapan yang diamatinya positif. Pertambahan berat capehnya positif. Pertambahan jumlah anaknya 1,5-2% per tahun. Nah, nanti kita lihat komentarnya. Kemajuan cenderung lebih lambat setelah 4-6 generasi. Kemudian setelah 4-6 generasi itu sedikit lambat. Kemudian tanggapan sesuai dengan yang diharapkan. Tanggapan sesuai yang diharapkan. Ini komentarnya. Kemudian dilihat dari tanggapan korelasinya, peningkatan panjang serat, diameter, dan berat wol per satuan pakan yang dimakan, kemudian penurunan berat bulu bersih, kemudian untuk pertambahan jumlah anaknya, laju kematian lebih tinggi pada kelahiran yang ganda. Ini hasil-hasilnya itu juga harus kita catat, harus kita recording supaya nanti itu nanti sebagai acuan kita, penentuan kita untuk kedepannya bagaimana bisa dilakukan seleksi atau bisa kita milih pejantan yang gimana nanti untuk seleksi di tahapan yang berikutnya, generasi yang berikutnya. Oke, selanjutnya. Nah, oke, ini kaitannya salah satu contoh rumusan untuk hasil seleksi domba, sapi, potong, dan lain-lain. Ada yang perlu ditanyakan, teman-teman? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya ada? Kalau tidak ada, saya akhiri perkuliahan pada siang hari ini. Saya mohon maaf sekali. Sekali lagi saya mohon maaf karena kita harusnya tatap muka karena ada satu hal yang lainnya sehingga mengharuskan kita untuk melakukan tatap muka secara online gitu. Mau saya ganti jadwal, takutnya nanti malah teman-teman jadwalnya bentrok-bentrok mengganggu jadwal yang lainnya. Ya, jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Walaupun demikian, semoga yang saya sampaikan tadi itu bisa bermanfaat, bisa menambah wawasan, sedikit banyak, jangan banyak-banyak, tapi sedikit saja, sudah punya gambaran, teman-teman punya gambaran, bagaimana mekanisme seleksi, bagaimana mekanisme breeding, kemudian menentukan harapan dan juga kenyataan. Gitu. Karena itu sangat penting sekali kalau nanti kita bekerja atau melakukan mekanisme breeding, gitu kan ya.
Itu kurang lebihnya itu yang bisa saya sampaikan. Akhir kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih banyak dokter. Sama-sama.